aja gitu, tapi sambil mendalami. Tapi ketika aku menjalani syutingnya, karena emang di sini juga ada sisi kehilangannya dan menjadi pemandi jenazah itu sendiri tuh rasanya capek banget, dan aku kayak nggak punya kehidupan lagi gitu selama 3 minggu. Kayak capek banget, kayak nggak punya hidup lagi. Aku bener-bener jadi Lela selama 3 minggu itu gitu. Di film ini lebih capek secara emosional apa fisik? Nah jujur itu ya, aku tuh selalu yakin kalau fisik aku tuh kuat. Tapi jujur di sini fisik aku jadi nggak kuat, mental aku juga jadi nggak kuat. Tapi karena dapatnya itu jadi aku Inggris aja, karena emang energinya Lela ini tuh dikit gitu. Karena emang capek banget anaknya. Tadi katanya juga mama nggak ngizinin kamu buat workshop sama jenazah langsung, itu kenapa itu? Alasan. Nah itu ya mungkin kan karena orang tua ya banyak khawatirnya, aku juga anak tunggal, makanya dijagain banget kan sama ibuku. Dan Bu Hikmah ini tuh apa ya, dia kayak dari apa ya, dia tuh kayak pemandi jenazah yang buat di panti-panti, yang buat di jalan-jalan, atau buat orang-orang yang udah nggak punya keluarga lagi gitu. Dan mungkin yang ditakutin ibuku kayak takut kalau mandiin entah ketempelan atau entah mungkin, aduh maaf, tapi takutnya ya orang tua kan macem-macem ya, dapat penyakit dari mana kan kita nggak tahu gitu. Mungkin takutnya itu. Kebetulan aku juga sebenarnya nggak langsung mandiin gitu, aku lihat dulu gitu. Dan Hikmah tuh juga ngizinin, cuman karena ibuku bilang enggak, daripada kenapa-napa ya udah deh, aku nurut ibuku aja. Soalnya yang udah kalau aku nggak nurut pasti kejadian yang aneh-aneh. Contohnya apa? Contohnya tadi yang nggak nurut tadi itu. Contohnya. Kejadiannya banyak lah, banku meletus, mobilnya nabrak, dompetku hilang, banyak deh. Pertama mulai acting terus mulai memandikan jenazah, agak sedikit rasa takut nggak sih, meski itu orang asli ya, bukan ini Bukan jenazah. iya, bukan masih hidup maksudnya, orang asli aja. Takutnya sih enggak, cuman khawatir aja. Misiku di sini gimana orang-orang percaya kalau aku adalah pemandi jenazah turun-temurun yang emang udah biasa mandiin jenazah gitu sih. Gitu. Takutnya lebih ke situ malah gitu. Cuman kalau di lokasi ya sih aku juga jadi kayak hati-hati gitu, karena emang sensitif banget. Dari workshop aja udah ada yang aneh-aneh gitu. Jadi mungkin juga pikiran aku jadi aneh-aneh karena waktu workshop tuh udah aneh-aneh, jadi agak kesananya hati-hati. Cuman karena sering dipikirin, jadi sering takut sendiri gue. Tapi kamu tipe orang yang penakut atau berani sih sebenarnya? Awalnya aku lebih ke berani, cuek gitu. Tapi setelah main di sini nggak tahu ya, aku kayak lebih sensitif gitu loh. Dan apa ya, balik lagi kayak dulu waktu kecil aku tuh sering banget diliatin gitu, dan udah nggak pernah bisa lihat lagi itu karena didoain sama yang aku gitu. Nah kesini setelah proses mandiin jenazah dan entah apa tuh kayak ngundang, terus aku ngerasa jadi lebih sensitif juga gitu. Kayak Recall masa lalu gitu nggak sih? apa? Recall masa lalu yang Recall masa lalu, dan ini bukan main-main, ini emang ada beneran gitu. Bisa dibilang ini proyek syuting kamu yang paling menakutkan secara mistis kan? Iya, menurut aku ini paling sakral gitu. Kalau yang lain ya udahlah legenda segala macem gitu, horor aja gitu. Kalau ini emang diangkat dari kisah si pemandi jenazah dan emang terjadi. Paling berefek dong film horor dari sebelum-sebelumnya. Iya jujur capek banget ya berperan sebagai Lela ini. Gitu, paling efek banget. Dan sampai sekarang aku jadi kalem kabarnya karena meranin Lela. Biasanya energinya banyak, sekarang energinya capek. Lepas karakternya susah nggak? Kenapa? Lepas karakter sama lepas emosi dari Lela tuh susah nggak? Kalau ngelepas karakter jujur enggak, karena emang karena capek itu aku pengen kayak kalau udah ya udah gitu. Tapi aku jadi lebih tone down aja habis main di sini, karena energinya low, aku jadi lebih anteng gitu, terus jadi lebih gampang capek gitu, jadi penakut gitu. Kebawa tuh ada gitu, kebawanya ke sana. Kak kan sebelumnya sempat bilang kayaknya main horor terakhir deh yang di 2023 ya kalau nggak salah. Terus akhirnya mau memilih ini, apa sih Kak yang spesial dari film ini sampai akhirnya mau nerima
untuk bermain di Mbak. Permadi? Maaf ya kak ya. Kita lebih ke fokus ke filmnya aja ya. Makasih. Yang spesial aja dari Oke. kenapa mau ngambil ini gitu? Yang spesial karena pertama aku pasti baca skripnya dulu kan, ditawarin sama Kak Ica gitu kan. Premisnya diceritain segala macem, karakternya seperti apa, terus kayak nggak mungkin dong aku kayak menolak mentah-mentah, aku baca dulu skripnya. Dan jujur ini adalah skrip Mbak Lele yang paling bagus, kalian bisa nanti nonton, ini yang paling bagus, yang menurut aku nggak ada plot hole-nya, dan ceritanya nggak sekedar horor yang menakut-nakutin, tapi juga pesannya bagus, karena balik lagi diingetin sebaik-baiknya pengingat itu adalah kematian. Ceritanya bagus banget mas, dan ini adalah skrip yang nggak pernah bisa aku berhenti baca gitu, dan aku jadi kayak apa ya, obses banget untuk jadi Lela tuh di sini. Tapi meski udah kelar syuting masih suka kebayang, jadi inget mati nggak sih Kak? Kayak tiap mau tidur atau lagi sendiri gitu? Jadi pengingat aja sih kalau kita di sini nggak selamanya gitu, dan manusia tempatnya salah, tempatnya dosa.